Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan rumus finansial. Adapun yang akan kita bahas adalah mengenai rumus present value, future value, dan PMT atau payment. Yang pertama adalah kita akan membahas rumus present value. Ya, adapun rumus present value ini adalah fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Present value sendiri jika diindonesiakan adalah nilai saat ini. Nah, di sini ada data. Yang pertama ada target laba tiap tahunnya, yaitu target labanya adalah 7 juta. Ada banyaknya periodenya itu adalah selama 5 tahun. Bunganya 15%. Nah, berarti kita mau mencari nih, kita kira-kira mau investasinya itu berapa ya? Setara dengan berapa nih saat ini. Nah, untuk mencari rumus present value ini, caranya adalah sama dengan PV atau present value, buka kurung di sini ada rate. Rate itu adalah bunga, 15%. N per sendiri ini adalah periode pengembalian dalam tahun, yaitu banyaknya periode adalah 5. Lalu PMT ini adalah nilai angsuran per periode. Nilai angsurannya adalah 7 miliar. Karena di sini target labanya adalah tiap tahun. Jadi kalau PMT itu biasanya ada kata-kata setiap. Tutup kurung enter. Nah, dia akan menghasilkan minus 23 juta sekian. Agar tidak menghasilkan minus, maka kita tambahkan rumus ABS. ABS, buka kurung, present value, masukin rumus present value-nya, lalu tutup kurung enter. Nah, ini angkanya menjadi tidak minus. Jadi angkanya berupa nilai positif. Oke, lanjut ke kolom yang di bawahnya. Yang pertama ada kolom nilai investasi. Nilai investasi untuk periode pertama ya, di sini ada 5 berdasarkan banyaknya periode, yaitu adalah nilai investasi maksimumnya sebesar 23 juta sekian. Yang tadi kita sudah hitung berdasarkan rumus present value. Lalu besaran bunganya adalah dari 15% dikali nilai investasinya. Enter. Ya. Untuk labanya sendiri, laba didapatkan dari target labanya setiap tahun sebesar 7 miliar. Nah, nilai akhirnya yaitu berdasarkan dari nilai investasi ditambah laba dikurang nilai investasi ditambah bunga dikurang laba. Maka nilai akhirnya adalah 19 juta sekian. Ya. Lanjut di tahun kedua. Untuk di tahun kedua nilai investasinya itu berdasarkan nilai akhir di tahun pertama. Nanti di tahun ketiga untuk nilai investasinya berdasarkan nilai akhir di tahun kedua. Jadi ini langsung aja di copy rumus. Nah, bunga. Tadi bunga itu adalah 15% dikali dengan nilai investasi atau di sel B8. Nah, untuk mempermudah kita kan copy rumus ya. Kita copy rumus, tapi kita lihat kebanyakan. Nah, kita lihat di sini ya, seharusnya nilai bunga itu tetap 15% ada di sel C4, tapi dia turun. Maka kita kunci dengan rumus absolut. Ya, dia malah turun di C5. Dikali investasinya di tahun kedua benar, dikali dengan 19 juta. Jadi yang harus dikunci itu adalah bunganya 15%. Ya, di C4. Kita kunci, lalu kita tarik. Labanya kan dia 7 miliar. Nah, ketika kita copy ke bawah, itu pasti selnya akan turun. Jadi kita kunci dengan menggunakan rumus absolut ya, dengan memberi tanda dolar di depan kolom dan memberi dolar di depan baris. Lalu kita copy ke bawah.
Nah, untuk nilai akhir, karena nantinya dia akan terus turun ya, nanti di nilai akhir kedua, ya berdasarkan dari nilai investasi di periode kedua, ditambah dengan bunganya, dikurang dengan labanya, bentar, 15 juta. Dia bakal terus mengikuti per tahunnya. Ya, jadi tidak ada yang sel tetap seperti yang di atas ini. Jadi untuk nilai akhir tidak perlu dikunci. Jadi langsung saja di copy rumus ke bawah. Kita lanjut ke fungsi yang kedua atau ke rumus yang kedua, itu adalah future value. Atau jika di bahasa Indonesia kan adalah nilai masa mendatang. Nah, future value ini adalah fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Ya, jadi di sini ada bunga 18%, ada jumlah periodenya. Periodenya itu adalah 15 tahun, ada nilai sebesar 50 juta. Jadi ketika kita investasi 50 juta, maka 15 tahun kemudian kita akan memperoleh uang berapa, ya. Jadi caranya adalah kalian ketik rumus future value atau FI, buka kurung rate. Rate itu adalah bunga. Lalu N per itu adalah periode, PMT-nya yaitu adalah 50 juta. Enter. Maka akan memperoleh nilai 3 miliar sekian. Nah, oke, lanjut. Supaya tidak minus, maka kita tambahkan ABS ya. ABS, buka kurung, tutup kurung. Nah, supaya hasilnya menjadi positif. Lanjut, dinilai. Dinilai itu adalah untuk periode pertama berdasarkan nilai ini, 50 juta. Ya, nilainya. Untuk bunganya yaitu adalah 18% dikali dengan nilai. Maka akan memperoleh 9 juta. Totalnya dari nilai ditambah dengan bunga. Oke, di tahun kedua itu berdasarkan nilai yang awal ditambah dengan total akhir pada periode sebelumnya. Ya. Untuk bunga dia sama rumusnya ya, selalu dari nilai di tahun tersebut. Berarti kan ini sama dengan B8 dikali dengan B1. Ya, atau tinggal di copy rumus saja. Nah, seperti yang sebelumnya. Ini seharusnya bunga itu tetap di sel B1, tetapi dia turun di B2. Ya, ketika tahun ketiga, turun lagi di sel B3. Jadi untuk bunga, kita kunci dengan memberi tanda dolar. Jika sudah, langsung ditarik ke bawah saja. Nah, untuk total selalu nilai tambah bunga ya. Ketika di tahun pertama, B7 ditambah C7. Ketika di tahun kedua, B8 ditambah C8. Jadi dia memang selnya selalu turun. Jadi kita copy ke bawah saja. Nah, untuk di periode sebelumnya tadi rumusnya. Di nilai di periode kedua itu kan dari nilai ditambah dengan total pada periode akhir tahun sebelumnya. Ya, pun di tahun ketiga berarti 50 juta ini ditambah dengan 128 juta. Ya, supaya tidak satu-satu, jadi kita copy rumusnya. Dan untuk nilainya supaya tidak turun selnya, maka kita kunci dengan menggunakan rumus absolut. Lalu kita copy ke bawah. Nah, di tahun ke-15 dia ada nilainya 3 miliar sekian. Nah, ini datanya kita hapus saja. Yes, kebanyakan. Di tahun ke-15 bunga sama totalnya kita hapus. Jadi dia sama ya di sini. Total ditambah bunganya setelah 15 tahun adalah 3 miliar sekian. Kita lanjut ke rumus yang ketiga adalah rumus PMT. PMT itu merupakan fungsi untuk menghitung besaran angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Ya, di sini diketahui ada nilai kredit 20 juta, bunga per tahun 18%, dan waktu pembayaran adalah 10 tahun. Jadi ini misalnya kayak kita beli
mobil secara kredit ya, atau misalnya membeli HP. Nah, ini seperti ini. Nah, berapa besaran angsurannya yang harus kita bayar, yaitu dari sama dengan PMT buka kurung red itu adalah bunga, enter itu adalah periodenya, lalu ada present value-nya atau nilai kreditnya, yaitu 20 juta. Ya, tadi misal kita beli HP seharga 20 juta, kita cicil 10 tahun. Bunganya itu 18%. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi setiap tahunnya kita harus membayar sebesar 4.400.000 sekian untuk melunasi hutangnya. Ya. Jadi ini kita supaya tidak minus, kita tambahkan ABS. Oke. Nah, untuk saldo awalnya itu yaitu berupa nilai kreditnya atau berupa 20 juta. Ya, jadi ini saldo awal kredit kita senilai 20 juta. Besaran angsuran per tahunnya yaitu kita membayar 4 juta sekian. Ya. Nah, besaran bunganya dari bunga per tahunnya dikali dengan 20 juta. Cicilan pokok pinjamannya jadi seperti ini. Ketika kita mengangsur 4 juta, dalam 4 juta itu ada bunganya 3.600.000, maka kita menghitung pokoknya. Jadi kita pada tahun pertama hanya membayar sebesar 850.000. Jadi saldo utang kita adalah 20 juta dikurang 850.000. Nah, saldonya adalah 19 juta. Jadi kita tidak mengurangi saldo kurang angsuran 4.450.000. Ya, karena di dalam 4.450.000 ada bunganya 3.600.000. Jadi cicilan pokok pinjamannya itu adalah 850, sehingga saldo akhir utang kita pada tahun pertama adalah 19.149. Nah, lanjut ke periode kedua, yaitu adalah saldo akhir pada periode sebelumnya. Ya, pun terus sampai di tahun ke-10. Untuk angsuran tetap 4.450.000 ya, supaya tidak turun selnya kita kunci dengan menggunakan rumus absolut. Lalu cicilan bunga per tahunnya 18% dikali dengan saldo awal sebesar tahun pertama sebesar 20 juta. Nah, ini supaya bunga per tahunnya atau ada di sel C2 supaya tidak turun, maka kita kunci juga sel C2-nya. Lalu kita tarik. Nah, yang terakhir ada selanjutnya untuk cicilan pokok pinjamannya sama dengan angsuran tahunnya dikurang bunga per tahun. Jadi di tahun kedua ya pokok 20 juta ini sudah kita bayarkan lagi sebesar 1 juta. Jadi saldo akhirnya saldo awal dikurang cicilan pokok pinjaman ya. Untuk ya cicilan pokok dan saldo akhir, karena dia selnya akan terus turun, jadi tidak usah dikunci, langsung di copy ke bawah. Nah, sehingga di akhir tahun, ya tahun ke-10, hutang kita lunas. Nilainya 0. Oke, itu aja mengenai mengelola data menggunakan rumus finansial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.